Shalom sahabat Iktus, jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat, pada perjumpaan kita kali ini saya mengajak sahabat untuk melihat satu pasal dalam Mazmur 34 ayat 1-23. Tema yang akan kita bicarakan adalah kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami. Untuk kembali kami belajar merenungkan firman-Mu, dan kami boleh juga belajar menghayati betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, biarlah Tuhan boleh menjadikan hamba-Mu sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, dimanapun kekasih kami berada. Tuhan tolong, biarlah firman-Mu boleh mengarahkan setiap hati kami dan pikiran kami hanya kepada Engkau. Terima kasih, kami yakin Engkau sudah bersama dengan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akui hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ya, ketika kita bicara tentang perjalanan, tentu ada banyak tantangan, kesulitan, dan hambatan. Tapi itu juga bukan tujuan hidup kita. Ya, itu bagian dari proses dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Keadaan, situasi hidup kerap kali silih berganti dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bisa bersuka cita, namun kadang-kadang kita diperhadapkan dengan namanya duka cita. Suka dan duka itu menjadi warna. Ya, di saat kita berusaha bekerja, kita diperhadapkan dengan namanya berhasil. Dan juga terkadang gagal. Dalam situasi, keadaan, kita bisa dibuat tenang. Namun juga bisa khawatir, tenang dan khawatir. Dalam menjalankan setiap tanggung jawab kita, bisa jadi ketika kita melaksanakan apa yang kita kerjakan, diberikan kemudahan. Namun terkadang kesulitan juga kita hadapi. Ya, kadang-kadang kita melihat sebuah kenyataan, bagaimana Tuhan tolong kita. Kita bersyukur. Namun kadang-kadang kita juga merasakan Tuhan tidak tolong kita, sehingga kita kecewa. Jadi suka dan duka, berhasil dan gagal, tenang dan khawatir, kemudahan dan kesulitan, bersyukur dan kecewa. Itulah warna kehidupan kita. Ya, memang Tuhan tidak pernah berkata atau berjanji hidup Kristen itu adalah hidup yang tidak lepas dari pergumulan. Nah, begitu banyak dari kita orang-orang Kristen, artinya tidak sedikit orang-orang Kristen yang mengalami namanya boring, kejenuhan dalam hidup mereka. Terlebih ketika dia diperhadapkan dengan persoalan, keadaan yang begitu berat, yang tidak enak. Nah, kerap kali persoalan yang kita hadapi itu mengalihkan fokus perhatian kita, bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada masalah, kesulitan, penderitaan kita. Namun hari ini kita belajar, sahabat, bagaimana kita menaruh hati kita kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalahnya, dan kita lupa kebaikan Tuhan. Tuhan tetap baik. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana pengalaman Daud yang dilindungi oleh Tuhan saat dia melarikan diri dari Saul. Sahabat, mari kita lihat dalam Mazmur pasal 34 ayat 1. Mazmur 34 ayat 1 dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi di sini kita melihat Daud mengubah perilakunya di hadapan Abimelek. Lalu Abimelek mengusir dia. Lalu Daud pergi. Nah, saudaraku yang saya kasih, ayat ini adalah pengalaman Daud ketika dia ada di wilayah orang Filistin, yaitu di Gad. Sahabat bisa menelusuri atau melihat latar belakangnya dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15.
dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15. Mungkin sahabat bertanya, kenapa Daud bisa berada di wilayah orang Filistin, sementara dia adalah orang Israel? Sahabat, kita tahu kalau kita menelusuri dalam 1 Samuel pasal 18, Daud berhasil. Kita tahu Daud dari seorang gembala, namun Allah memanggil dia menjadi raja untuk menggantikan posisi Saul. Dalam proses menjadi raja tidak semudah membalik telapak tangan. Namun lewat proses yang sangat sederhana setelah dia dilantik menjadi raja, secara de jure, secara hukum dia resmi raja, namun de facto belum. Nah, sahabat, ketika orang-orang Israel sedang mengalami ketakutan akibat tantangan Goliat, orang kuat dari Filistin, raja pun takut. Muncullah Daud. Ya, dengan tujuan sebenarnya Daud ke medan laga itu hanya untuk memantau kakak-kakaknya karena disuruh oleh ayahnya. Tapi Daud tidak bisa menerima kondisi Israel yang dilecehkan oleh orang kafir itu dalam konteks waktu itu. Daud menghadapi Goliat dan Goliat kalah. Akibat itu Daud direkrut menjadi orang terdekat dari Saul, memainkan kecapi, bahkan menjadi prajurit. Dan ketika berperang, Daud disertai Tuhan dan diberikan kemenangan. Akibat kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh Daud, Daud dipuji-puji. Dalam 1 Samuel 18 diungkapkan dengan sebuah nyanyian oleh wanita-wanita, ibu-ibu mengatakan, Saul mengalahkan musuh, beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa musuh. Dari saat itu muncullah perasaan tidak suka Saul dengan Daud. Sahabat, muncul rasa iri hati dan niat dalam hati Saul adalah menyingkirkan Daud. Dan kita tahu kemudian Daud juga menikah dengan anaknya Raja Saul. Jadi paling tidak kita melihat ini orang dalam, orang dekat. Tetapi karena demi posisi, Raja Saul merasa tidak nyaman, insecure. Orang ini harus disingkirkan. Berkali-kali ingin menghabisi nyawa Daud, tapi Tuhan sertai Daud. Dan akhirnya Yonatan pun sebagai pangeran anak dari Saul terus terang mengatakan, Mas Daud, kamu harus pergi. Bapak menghendaki nyawamu. Dan Daud pergi. Daud lari. Dan dia lari dan lari dikejar oleh Saul dengan pasukan terlatih. Ketika dia lari, dia terperangkap, terjebak di wilayah orang Filistin di Gad. Maksud hati ingin mencari tempat perlindungan, justru dia ditangkap oleh orang-orang yang mengenal dia. Orang-orang Gad, orang-orang Filistin yang tahu di mana Goliat pernah dibunuh oleh Daud. Sehingga Daud digiring di hadapan dalam Mazmur 34 ayat 1 tadi di depan Raja Abimelek. Nah, sahabat mungkin bertanya kenapa kok Abimelek dalam 1 Samuel 21 dikatakan Raja Akis. Ya, Raja Akis namanya. Abimelek adalah gelar atau jabatannya yang berarti ayah dari raja. Yang tentu mengenal Daud. Tapi ketika Daud menghadap ke Abimelek, kita melihat, ya karena faktor psikis juga kan. Tekanan yang begitu hebat kalau kita melihat kondisi Daud dalam ayat ke-5, dia gentar, ayat 6 dia malu, ayat 7 tertindas dan sesak. Ia merasa terjepit dan tidak ada seorang pun yang dapat diandalkan. Dan satu-satunya jalan dia berpura-pura gila. Dalam terjemahan lain, dia mengubah perilakunya sehingga terkesan dia tidak waras. Lalu kemudian Raja Akis atau Abimelek mengatakan, ngapain bawa orang gila? Pergi sana. Dan akhir kita lihat Daud selamat karena orang menganggap dia sakit mental atau gila. Daud selamat bukan selamat dari masalahnya, tapi justru selamat melalui masalahnya. Nah, kita lihat sini Daud selamat melalui masalahnya. Istilah melalui di sini adalah masalah ini adalah instrumen yang dipakai oleh Tuhan. Ini adalah sarana yang digunakan oleh Allah untuk kepentingan kebaikan Daud. Sebagai catatan sahabat, penyakit atau masalah itu bukan tujuan akhir dari kita. Tidak ada seorang pun yang mau menjadikan penyakit atau masalah sebagai goal kehidupan.
Namun sahabat, Tuhan bisa menggunakan penyakit untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai setiap masalah-masalah kita untuk dekat kepada Tuhan sehingga kita belajar mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tema kita hari ini, kecaplah kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Perhatikan kata kecaplah. Kata kecaplah dari kata Ibrani ta'am, artinya merasakan. Sementara kata lihatlah dari kata ra'ah, itu artinya memperhatikan atau memeriksa. Sahabat, pandangan orang-orang Ibrani berbeda dengan orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani tanpa tuntunan kitab suci, sementara orang Ibrani punya kitab suci. Dan orang-orang Ibrani melibatkan panca indera, karena itu dia berkata kecaplah dan lihatlah. Ini melibatkan dua panca indera yang bisa merasakan sesuatu secara nyata, secara konkret, bukan hanya sebatas wacana atau perkataan atau bayangan saja. Sementara orang-orang Yunani menekankan perenungan rasio, mereka menekankan kemampuan berpikir. Kita tahu bahwa orang-orang Yunani memiliki pandangan gnostikisme. Mereka begitu yakin seseorang itu berdosa oleh karena dia bodoh. Sehingga tidak heran mereka punya keyakinan solusi dari keberdosaan adalah jadilah orang pandai. Kita tahu muncullah budaya Helenisme yang menunjukkan bagaimana peradaban orang-orang Yunani yang begitu hebat. Nah, jadi orang-orang Yunani menekankan perenungan rasio. Mereka menganggap materi atau dunia yang nampak pada dasarnya itu adalah jahat. Sehingga mereka berkata orang-orang yang dikendalikan oleh panca indera tanpa melibatkan pikiran itu dianggap orang yang agak rendah. Sementara kita lihat kita hidup sekarang di era postmodern atau pasca modern. Di mana di era postmo ini orang-orang merelatifkan segala kebenaran. Artinya tidak ada kebenaran yang absolut, tidak ada kebenaran yang mutlak. Sehingga tidak membutuhkan pengajaran dan berbagai bukti tertulis, yang dibutuhkan adalah pengalaman sebagai bukti. Dalam Mazmur 34 ayat 9 tadi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kata lihat di sini artinya mengertilah bahwa Tuhan itu baik. Sehingga kita percaya dan meyakini bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita berdialog dengan orang-orang barat, ketika kita menyampaikan sesuatu informasi, mereka berkata, I see. Jangan diterjemahkan secara literally. I see itu artinya understand. Saya mengerti. Sering kita dengar sekarang ini, kata I see sudah menjadi percakapan di tengah-tengah pergaulan kita di era modern ini. I see, aku mengerti. Nah, sahabat yang saya kasih, jadi masalahnya sahabat, tidak semua orang berhasil melihat bahwa Tuhan itu baik. Sehingga dia tidak mengerti, dia tidak mempercayai. Karena itu Alkitab memperkenalkan kepada kita mengecap, kecaplah dan lihatlah. Mengecap terlebih dahulu agar kita tahu bahwa Tuhan itu baik setelah kita mengecap dan mencicipinya. Bagaimana kita bisa melihat, mengerti, percaya kalau kita belum mengecap. Namun pada kenyataannya bahwa tidak semua orang yang ingin segera mengecap apabila ditawarin untuk mengecap, karena itu tidak menarik. Misalnya ketika kita tawarkan orang asing makan rawon, hitam pekat kuahnya, walaupun dalamnya ada daging, ada tauge, ada mungkin telur, dia tidak tertarik karena terkesan jorok. Tidak menarik. Ini pada kenyataannya begitu banyak orang-orang tidak menarik hatinya kepada Tuhan. Karena dalam kenyataannya persoalan begitu berat dia rasakan. Sehingga dia tidak tertarik kalau ada orang berkata Tuhan itu baik, yang benar saja. Sehingga bagi mereka kata lihat di sini berarti perlu observasi. Perlu observasi, melihat, mengamati sehingga menghasilkan perspektif apa yang kita lihat itu. Sehingga kecap tadi mengalami
mencicipi. Baru kita lihat, kita mengerti dan meyakini. Jadi sahabat, tidak semua orang mengerti dan paham kalau Tuhan itu baik. Terutama pada saat mereka sedang diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang mereka cicipi sekarang. Hal-hal yang tidak enak, yang tidak nyaman, kesulitan, persoalan. Dan mereka sedang berada dalam kesulitan, penderitaan yang begitu berat. Bagaimana mungkin mereka berkata Tuhan itu baik? Yang mereka rasakan adalah penderitaan. Sudah berdoa, sudah mengungkapkan pergumulan yang dirasakan adalah kesulitan dan kesulitan. Nah sahabat, perlu kita ketahui bahwa ada hal-hal yang rasanya tidak enak tetapi memiliki tujuan yang baik. Bisa kita lihat dari pengalaman hidup Ayub. Ayub apa kurangnya? Dia orang yang cinta akan Tuhan, orang yang baik, yang benci kejahatan dan yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik. Dan dia sangat mencintai keluarga, anak-anak yang cenderung suka pesta. Tapi dia tidak mau terjebak, dia berdoa supaya anaknya jangan jatuh dalam dosa. Nah, kita lihat dalam konteks latar belakang untuk kita pahami hal ini. Sahabat, ketika ada pertemuan antara Allah dengan Lucifer, iblis. Dari mana kau, kata Tuhan? Dari keliling-keliling. Tuhan berkata, adakah engkau melihat hambaku Ayub? Aku lihat. Iya, aku lihat. Dia bisa dekat dengan engkau, cinta engkau, rajin beribadah karena engkau memberkati dia. Coba kalau dia tidak diberkati. Ya, lalu ada tawar-menawar. Tuhan katakan silakan kau lakukan itu, tapi kau jangan sentuh nyawa. Jangan kau lakukan lebih dari apa yang aku perintahkan. Ini artinya Tuhan punya otoritas atas kehidupan Ayub. Nah, sahabat, kita tahu kan ceritanya, harta ludes, habis semuanya. Anak juga 10 orang mati, bahkan dia juga menderita dari ujung kepala sampai kaki, gatal-gatal sampai garuk dengan beling. Yang paling menyedihkan istrinya yang harus memberikan support, dukungan, justru tidak mendukung, bahkan mengata-ngatain Ayub dengan kata-kata yang tidak enak. Dan kata lain, sudahlah daripada kamu begitu, mending matilah kamu. Mungkin begitu kata kasarnya. Dan dalam kondisi seperti itu, ketiga teman datang dari luar negeri, datang mengunjungi dia. Dan pertama sih motivasinya ingin menjenguk, menghibur, memberikan kekuatan. Ujung-ujungnya ketiga temannya pun menghakimi dia. Sahabat bisa membayangkan bagaimana kondisi Ayub waktu itu. Dan akhirnya Ayub pun tidak tahan. Dalam Ayub 30 ayat 21. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Sahabat, dia menilai Tuhan itu kejam. Kenapa Tuhan biarkan dia menderita seperti ini? Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Betulkah Tuhan itu kejam? Betulkah Tuhan itu memusuhi Ayub? Kita tentu tahu karena kita membaca ceritanya di kitab suci, bahwa pada akhirnya kehidupan Ayub jauh lebih baik daripada awalnya. Ya, bagaimana dia diberkati Tuhan, dia diberi kekayaan, dia berikan anak-anak kembali. Nah, sebagai orang percaya, kita hidup akan iman bukan dari apa yang kita lihat. Tapi alamilah terlebih dahulu Tuhan. Dan sahabat akan melihatnya. Tapi sering kali kita mengambil keputusan dari apa yang kita lihat saja. Paulus berkata, aku hidup bukan oleh karena aku melihat, tapi karena percaya. Kita lihat pengalaman Ayub kemudian hari. Setelah mengalami pencerahan, Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Luar biasa. Jadi Ayub mengatakan dulu memang aku tahu tentang engkau. Aku beribadah. Cuman aku tahu tentang engkau dari orang lain. Tapi sekarang aku mengenal engkau secara pribadi. Kisah yang Tuhan tulis dalam hidup kita akhirnya selalu baik. Terbukti dari kisah hidup Ayub yang pada akhirnya memiliki akhir yang lebih baik daripada semua kehilangan dan pergumulan yang dialami di awal hidupnya. Ada juga orang-orang yang berkata bahwa jika akhir dalam suatu kisah hidup sahabat tidak baik, mungkin kisah hidup sahabat belum berakhir di sana. Pengkhotbah 7 ayat 8. Pengkhotbah 7 ayat 8, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Jadi akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Karena itu marilah kita sadari dalam saat kita menghadapi kesulitan. Ini bukan akhir. Dibutuhkan ketekunan, tekun sampai akhir. Kita menuju ke sasaran-sasaran yang sudah Tuhan tetapkan.
Berjalanlah di jalannya Tuhan. Biarlah kita belajar hari ini. Ketekunan. Jangan mengeluh. Jangan marah. Jangan protes. Puji Tuhan karena waktu terbatas. Saya melanjutkan Senin mendatang kembali. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah dalam firman-Mu yang terungkap pada saat ini kami boleh belajar dari pengalaman Daud dan Ayub. Kami boleh belajar memahami bahwa Engkau baik. Biar kami boleh belajar mengerti, percaya sesungguhnya Engkau baik. Meskipun hari-hari ini kami menghadapi kesulitan. Hari-hari ini kami belum mendapatkan jawaban dari Tuhan apa yang kami minta. Namun kami yakin Engkau adalah Tuhan yang baik. Terima kasih jamah setiap kami, berikan kekuatan ekstra dan mampu kami untuk melihat sesungguhnya Engkau baik. Berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, kehidupan ekonomi kami, dan anak-anak kami, studinya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dan kami mohon berkat Tuhan. Turunlah berkat-Mu bagi kami sekalian. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.